Tindakan deteksi dini, cegah dini, pemudik cepat, dan lapor cepat terhadap setiap potensi kerawanan harus selalu dikedepankan sebagai langkah preventif guna mencegah terjadinya gangguan secara nyata. Tindakan preventif juga perlu dilakukan guna meniadakan niat dan keinginan kelompok-kelompok yang tidak mengharapkan terciptanya situasi yang kondusif di wilayah Sorong Raya ini. Peserta apel sekalian yang saya banggakan, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya perlu menyampaikan beberapa penekanan yang harus kita lakukan bersama. Pertama, keamanan dan kondusivitas wilayah Sorong Raya ini adalah tanggung jawab kita bersama. Mari sama-sama kita rapatkan barisan untuk menghadang segala bentuk ancaman dan gangguan yang mungkin terjadi. Tingkatkan komunikasi dan koordinasi serta kolaborasi antara TNI Polri dan Pemda Kota Kabupaten Sorong guna mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Kedepankan prinsip mencegah lebih baik daripada mengatasi dengan melakukan tindakan-tindakan preventif dan preventif. Laksanakan tindakan secara profesional, proporsional dan terukur dalam mengatasi setiap insiden dan konflik sosial yang terjadi guna menghindari terjadinya kesalahan prosedur. Perkuat peran media dan cyber guna mengcounter berita-berita hoax dan framing negatif yang berusaha mendiskreditkan peran pemerintah dan TNI Polri. Demikian sambutan saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai kita dalam setiap gerak langkah kita dalam mengemban tugas demi kejayaan negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Ya, ini adalah apel gabungan kekuatan TNI Polri dan pemerintahan daerah yang ada di Kota Sorong ini dalam rangka yang pertama adalah tetap menjaga agar kota kita ini, wilayah kita ini selalu dan berada dalam kondisi kondusif begitu. Tidak terjadi hal-hal yang justru nanti akan mengganggu terhadap kelancaran pembangunan pemerintahan yang sudah direncanakan oleh rekan-rekan kita dari pemerintahan setempat begitu. Untuk kekuatan personel hari ini berapa banyak? Ini kekuatan personil karena kita di tempat apel ini sangat sempit begitu ya secara gabungan. Ini kita hanya mengerahkan 590 orang, tetapi kekuatan-kekuatan juga sekarang melakukan hal yang sama di satuannya masing-masing untuk melaksanakan gelar kekuatan di wilayah ataupun di tempatnya masing-masing. Saya dan Kapolres dan bapak-bapak dari Pemda ada di sini, dari Marinir, dari Lantamal, seluruh kekuatan TNI yang di sini hanya mengecek kepastian saja bahwa kita setiap saat akan selalu mudah digerakkan dengan melaksanakan komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi untuk melaksanakan setiap kali ada penonjolan yang terjadi di sini. Saya sudah berbicara banyak kepada rekan saya dari kepolisian, adik-adik saya dari kepolisian ini, untuk tidak segan-segan kami akan membackup apa yang dilaksanakan oleh Pak Kapolres ini, Kapolres Kota dengan Kabupaten Sorong. Apabila ada masyarakat, apabila ada oknum yang mengganggu ketertiban, yang membuat provokasi terhadap
tidak terjaminnya kondusivitas wilayah ini akan menimbulkan keresahan ke depan, saya sudah akan men-backup apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Kapolres, termasuk penangkapan yang dilaksanakan oleh Kapolres Kota maupun Kabupaten Sorong ini akan kami backup. TNI, Polri, dan pemerintahan akan kami backup. Tidak ada itu, tidak ada unsur-unsur anasir-anasir yang ada di sini kecuali dari pemerintahan yang resmi, ya, yaitu Kota Sorong dan Kabupaten Sorong. Selain itu tidak ada. Kalaupun ada yang seperti itu akan kita tangkap, ya, akan kita tangkap dan akan saya proses secara hukum melalui jalur hukum dengan Bapak Kapolres. Saya selaku penjabat Bupati Sorong hari ini mengambil bagian dalam apel gabungan TNI, Polri, dan pemerintah tepat di depan Bandara Riau, Kota Sorong. Saya dan juga Pak Dandem dan semua TNI Polri, kami adalah pelayan dan pekerja negara. Jadi kita harus pastikan bahwa cita-cita negara, ya, 17 Agustus 1945, negara harus hadir untuk rakyat dan memastikan rakyat itu aman. Dan bahwa Papua Barat, tanah Papua, Kota Sorong, Kabupaten Sorong, Sorong Raya, bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia yang tak bisa dapat tercapai. Itu final. Sekarang tanggung jawab kami sebagai penyelenggara negara dan juga pekerja negara adalah bagaimana memastikan bahwa cita-cita negara itu sudah diwujudkan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan makmur.